Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Salah satu kekayaan bangsa Indonesia adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan sebuah warisan dari leluhur untuk kita sebagai anak bangsa. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang mengenai Borobudur, Pusaka Nusantara. Kami sudah mengundang dua tokoh yang sangat luar biasa, Romo Handaka Wijananda sebagai penerjemah kitab suci Tipitaka, dan juga Ibu In Natadita, periset relief Borobudur. Baiklah pemirsa yang berbahagia, langsung saja kita sapa kedua narasumber kita pada kesempatan ini, Romo Handaka Wijananda dan Ibu Yin. Ya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Romo. Dan juga kita Namo salam pemirsa kepada sekalian. semua pemirsa ya. Namo Buddhaya namaste. semuanya. Namo Buddhaya. Baik, Romo Handaka, kita jumpa lagi. Ya. Ya, Ibu Yin juga, terima kasih sudah hadir. Romo, Borobudur menarik sekali untuk kita bicarakan pada kesempatan ini, dan semua orang menunggu nih mengenai apa sih kehebatan dari Candi Borobudur. Ya, Romo. Jadi kehebatannya tuh banyak sekali. Ya, beberapa yang bisa kita sebutkan di segmen ini. Misalnya yang pertama, relokasinya sendiri, Romo. Lokasi Borobudur itu ternyata membentuk kesegarisan dengan candi-candi lainnya di situ. Candi Pawon, Candi Mendut, satu lagi Candi Ngawen. Jadi ini 4 ya, 4 dalam satu garis. Nah, zaman dulu kan bikinnya bagaimana? Belum ada map gitu ya, belum ada satelit, tapi ini luar biasanya bisa satu garis gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari angkasa, Borobudur ini membentuk suatu formasi yang disebut mandala. Mandala itu artinya circle atau lingkaran. Itu maknanya adalah semesta yang fana, yang selalu berubah, yang tidak abadi, ya tidak tetap. Nah, itu lambang kefanaan. Kemudian yang istimewa lagi adalah kalau dari penampang lintangnya, Borobudur ini ternyata terdiri dari 10 level, 10 lantai. Kalau dulu kita kenal konsep yang datu ya, 3 datu atau 3 alam. Nah, arupa yang bawah itu adalah kama datu, kemudian rupa datu, dan arupa datu. Nah, ternyata konsep itu tidak ada bukti historis maupun kanonik atau kitabiahnya, Romo. Jadi kita tidak lagi mengenalkan konsep 3 alam di Borobudur, tetapi lebih dari itu konsep 10 level. Nah, ini lebih komplit lagi. Itu ada sutra-sutranya yang mendukung teori ini, Dasa Bhumika Sutra dari Awatangsaka Sutra. Nah, itu mungkin dirujuk untuk membentuk kenapa 10 lantai. Nah, seperti itu. Kemudian yang istimewa lagi tentu adalah adanya stupa-stupa di sana. Borobudur sendiri dari samping itu adalah sebuah stupa raksasa. Bentuknya begitu kan, kayak siger kalau di Lampung itu, kayak mahkota. Nah, betul kata Romo tadi bahwa kalau secara pariwisata misalnya, Borobudur ini saya katakan sebagai mahkota pariwisata Nusantara. Ya, topnya begitu ya, crowningnya begitu, bentuknya seperti mahkota atau stupa raksasa. Di mana di dalamnya ada stupa-stupa banyak sekali. Yang kecil namanya stupika, yang ada yang medium-medium itu stupa, dan satu lagi stupa utama yang besar sekali. Nah, totalnya tuh ada lebih dari 1.500 yaitu stupa. Ya, itu bisa dapat rekor dunia sendiri sebenarnya, Romo, dari stupanya. Belum lagi dari pratima atau rupang Budanya. Ada 504 rupang Buddha, nah itu dengan berbagai mudra-mudranya, nanti bisa kita jelaskan arti-artinya. Kemudian yang paling istimewa dari Borobudur adalah reliefnya, Romo. Reliefnya ada 2.672 relief, dan itu memuat cerita-cerita moral spiritual yang wow, maknanya sangat luar biasa gitu. Dan sayang belum banyak dikenal oleh dunia. Seperti itu ya. Jadi 1.500 stupa. Ya. Kemudian reliefnya 2.672. 2.672. Iya, ini rekor dunia sendiri. Jadi rekor dunia di dalam rekor dunia. Lalu menurut Pak Handaka sendiri atau Romo Handaka,
Itu Candi Borobudur dibangun sebenarnya maksud dan tujuannya apa ya dari leluhur kita ya? Ya itu tidak ada literaturnya Romo, tapi dari yang hasilnya, dari produknya itu sendiri ya, karya seninya sendiri ini kita bisa melihat bahwa tentu Borobudur ada sebuah candi. Nah di candi itu pada zaman-zaman itu kalau kita lihat maksud pembangunan candi apa di negara-negara Buddhis pada yang kontemporerinya pada zaman sejamannya itu adalah satu objek puja, objek ritual, objek spiritual. Kemudian yang istimewa dari Borobudur seperti saya bilang tadi bukan sekedar objek puja, tetapi juga objek untuk menceritakan nilai-nilai luhur melalui panel-panel reliefnya itu. Mengingatkan kita ya untuk selalu berbuat baik gitu ya. Iya, berpikir baik, berucap baik begitu. Baik, jadi, Romo. Ya, sebelum kita lanjutkan kita saksikan dulu beberapa informasi yang akan lewat ya. Baik pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha dan kami akan kembali setelah informasi berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha dan kami saat ini sedang bincang-bincang mengenai Candi Borobudur. Baik, langsung saja kita lanjutkan ya Romo dan Ibu Yin, tapi saya mau ke Ibu Yin dulu nih. Ibu Yin kan sebagai periset dari cerita relief Borobudur. Ya. Boleh tahu sudah berapa lama Ibu riset? Saya sudah meriset cerita relief Borobudur itu selama 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun, dan selama perjalanan meriset itu banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari. Sungguh harta Nusantara yang luar biasa, Romo. Apa yang menarik buat Ibu untuk mau meriset Candi Borobudur bukan candi yang lain? Pertama saya terinspirasi dari Romo Handaka Wijananda. Tadinya saya menganggap Borobudur, oh ya cuma tempat wisata saja. Tapi setelah diajak riset oleh beliau, saya menyadari ini bukan cuma sekedar tempat wisata, tapi ini sungguh monumen pendidikan moral yang seharusnya dilestarikan sampai kapanpun, dan kita punya tanggung jawab untuk itu. Lalu Ibu dapat apa setelah meriset dari relief-relief yang ada? Tadi sudah disebutkan oleh Romo Handaka itu ada 2.672 relief. Betul, dari 2.672 relief itu cerita-ceritanya sungguh menarik. Bahkan saya bilang beberapa cerita pantas untuk ditayangkan di bioskop, jadikan naskah. Bukan cuma sekedar cerita biasa. Ini yang belum banyak disadari oleh masyarakat Indonesia, bahwa cerita di relief Borobudur itu sungguh-sungguh amat menarik. Boleh dijelaskan beberapa dari relief Ibu? Salah satu cerita yang saya suka itu yang romantis ya. Kalau misalnya anak muda kan sukanya yang romantis. Karena kalau kita anggap Borobudur mungkin ceritanya kuno semua, padahal enggak. Ada cerita yang romantis, yaitu Balatia Jataka. Jadi ini cerita tentang sepasang peri burung yang ditemui oleh raja. Jadi raja ini sedang berkelana ke hutan karena dia bosan memimpin. Dia berburu ke hutan, ketemu oleh sepasang peri burung. Kinara-kinari. Kinara-kinari, betul. Namanya kinara-kinari. Tapi peri burung ini menangis. Menangisnya terseduh-seduh, sangat sedih. Lalu raja itu bertanya, kenapa sih menangis? Si sepasang peri burung ini berkata, karena kita cuma berpisah hanya 1 malam saja. Sedihnya minta ampun. Jadi raja itu jadi tersadarkan bahwa mungkin kita tuh manusia cepat bosan dengan apa yang kita punyai. Ini sudah ratusan tahun tapi tidak bosan-bosan. Hanya terpisah 1 malam saja, sepasang peri burung ini menangisnya minta ampun. Setelah bertemu dengan sepasang kinara-kinari itu, raja itu kembali, terus setiap hari dia merenungi, seharusnya saya seperti peri burung itu, menyayangi semua orang seperti kekasih sendiri, tidak menyanyiakan apa yang kita punya. Ibu meriset dari 2016. Apakah sudah selesai? Belum. Masih terus dan terus, karena setiap riset dilakukan tiap tahun, ada saja hal-hal baru yang kita temukan. Misalnya ada cerita baru yang kita temukan lagi, ada relief baru yang sudah rusak, kita cari dulu sumbernya. Jadi banyak hal yang terus kita kuak dari tahun ke tahun. Relief rusak, Ibu cari sumbernya. Iya. Bagaimana cara Ibu mencari sumbernya itu? Kita punya tim, jadi kita mengumpulkan semua foto
relawan maupun yang profesional Profesional juga. Kita ke sana, kita potretin satu demi satu relief-reliefnya. Setiap relief Setiap relief. difoto. Tidak ada yang ketinggalan, Romo. 2.672 Iya, relief. tapi ada yang nggak bisa kita potret karena sudah terpendam di dalam. terpendam. Ya, kalau rusak masih ada, kita Masih ada. rusak pun kita potret supaya kasih tahu ini rusak loh gitu. Ya kadang-kadang nggak terbaca. Maksudnya apa, gambarnya sudah nggak ada atau sudah tererosi sehingga nggak Lalu jelas. dari cerita yang relief-relief tersebut kan menyambung ceritanya tuh. Betul. Bagaimana cara Romo atau Ibu Yin ini bisa menyambungkan cerita ini? karena sekumpulan foto relief yang kita kumpulkan itu bukan hanya dari sekarang, tapi kita juga mengumpulkan foto-foto dari sejarah. Oh, Lalu kita juga membaca-baca literatur, sastra-sastra dari Jawa kuno maupun dari sastra Jawa kuno. Ya, maupun Ini kan bahasanya juga apa nggak jadi masalah ya? Ya, sebetulnya sastra utamanya nanti kita bisa jelaskan ada 5 kitab utama, Romo. Jadi di situ polanya kebaca dari situ. Iya. Ya. Baik, Ibu, bisa dilanjutkan terus, Bu. Ya. Menarik ini. Jadi dari data-data yang kita punya dari sastra maupun susastra, Iya. ada juga dari parita-parita ya, Sutra-sutra sutra-sutra Mahayana, semua kita kumpulkan, mau itu juga tulisan-tulisan sejarah yang dibuat para sejarawan. Jadi kita seperti main puzzle, disambungin satu persatu. Jadi dari situ kita bisa menentukan, oh ternyata relief ini cerita tentang ini, relief itu cerita tentang itu. Sekarang ini sudah relief keberapa yang Ibu riset? Dari total semua itu? Mungkin Apakah sudah berapa persen kah? Apa sudah separuhnya? kita mungkin bukan menghitung reliefnya, tapi berapa persen cerita yang sudah kita kupas. Oke. Sampai sini 90% kita sudah tahu. 90%. Berarti tinggal sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi. Tapi sedikit yang 10% itu mungkin kita sudah menyerah, Romo. Sudah saking tidak terbacanya atau sudah hilang kadang-kadang. Jadi mau bilang apa? Oke. Sudah Jadi nggak ada bisa beberapa dideteksi yang lagi. miss gitu ya. Memang missing, betul, Ya, missing. baik. Jadi sudah gimana lagi. Tapi 90% saya rasa sudah bagus ya. Baik. Sudah lumayan sekali. Baik, Romo Handaka dan Ibu Yin, kita ikuti terlebih dahulu ya. Beberapa informasi akan kita saksikan. Baik, pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut. Pemirsa yang berbahagia, senang sekali masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Kami berbincang-bincang mengenai Borobudur Pusaka Nusantara. Masih bersama Romo Handaka Wijananda dan Ibu Yin Natadita. Baiklah, pemirsa yang berbahagia, Borobudur sebagai pusaka Nusantara. Dan tentunya karena pusaka kita harus benar-benar jaga dengan baik. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yin, ini sangat menarik sekali dari 2.672 relief. Ibu Yin, Ya, Romo. bisa dilanjutkan lagi ya. Ini tadi juga Romo sudah sampaikan ini. Jadi yang menarik, yang sangat-sangat menarik dari 2.672 atau memang semuanya menarik nih? Semuanya menarik. Romo. Semuanya menarik. Semua bisa dipelajari. Dari relief maupun stupa maupun rupangnya. Semua punya pesan. Ya. Pesan yang paling menonjol apa? Wah, kalau saya bilang pesan yang paling menonjol, kalau kita rajin membaca atau mengetahui arti dari setiap relief maupun semua pesan di Borobudur, itu kita makin mendalami spiritual. Bisa dibilang bahwa Borobudur ini bagi saya komik kebajikan. Komik kebajikan. Betul, Komik ya. komik kebajikan. Dari 2.672 relief ini, ada berapa cerita? Total berapa cerita? Nah, totalnya saya belum hitung dengan pasti, Romo. Ya. Jadi kira-kira kalau dihitung per satuan unitnya, mungkin ada sekitar 200-an. 200 cerita pesan Ya. moral seperti Betul. itu Iya, dan terpisah-pisah ceritanya. Ada nyambung panjang sampai 160 panel,
ada juga 120 panel, ada juga cuma satu Dari panel. cerita pertama, kedua, dan ketiga itu apakah ada berkelanjutan dari susunan level pertama sampai level paling atas di stupa Ibu? Ya, kalau level 1 itu sendiri, Karma Wibangga, level 2 itu sendiri ada Lalita Wistara, kehidupan Buddha Gautama, ada juga Awadana, itu kehidupan lampau Buddha Gautama, itu terpisah juga. Kemudian ada Jataka, itu terpisah juga. Kemudian yang terakhir ada Gandavyuha. Jadi ini 5 kitab utama itu terpisah-pisah. Tapi tentu ini jadi satu ya cerita tentang Buddha dan kehidupan lampaunya dan bagaimana perjuangan-perjuangan inspirasinya untuk mencapai kecerahan sempurna. Boleh satu cerita Romo yang betul-betul bisa menginspirasi kita semua dan tentunya pemirsa semua. Saya yang dongeng sekarang ya. Boleh, Biasanya pendongengnya beliau. Iya. Ya, kalau saya sendiri salah satu kisah favorit saya adalah bagaimana seekor penyu. Penyu yang dulunya adalah bodhisatwa atau bakal Buddha Gautama, ketika terlahir jadi penyu, beliau menyelamatkan kapal para pedagang yang kena ombak, karam gitu ya, kemudian mau dimakan monster-monster laut. Nah, beliau ini menyelamatkan, kemudian ya disuruh naik ke punggungnya semua, kemudian diselamatkan. Nah, setelah sampai di pulau, di daratan aman, tapi orang-orang ini kelaparan, tidak ada makanan di sana. Dan orang-orang ini berusaha membunuh penyu itu. Penyu itu lagi istirahat karena kecapaian, dia tidur, mau dibunuh, mau dipecahkan cangkangnya. Tapi tidak berhasil karena penyunya raksasa besar. Tapi setelah mati Badir mau dibunuh, dia bukannya menghindar atau marah-marah, atau malah, oh kamu butuh makanan. Oke, dia mempersilahkan orang-orang membunuh dirinya, merelakan. Dan betul saking kepepetnya akhirnya dibunuh, dan kemudian sempat diajarkan kebajikan juga, dharma juga, bahwa ya kita harus saling menolong sampai tetes darah penghabisan, tidak hitung-hitungan, tanpa pamrih, dan akhirnya malah mereka menghormat kepada penyu tersebut. Apapun diberikan, sampai meninggal itu diberikan semuanya. Itu pengorbanan. Saya kembali ke Ibu Yin. Menurut Ibu Yin, pandangan Ibu Yin, bagaimana dengan sikap masyarakat kita selama ini dengan Candi Agung Borobudur? Karena banyak kita saksikan, kita lihat mereka datang ke sana, foto-foto, kemudian tangannya masuk dengan cerita-cerita mistis seperti itu ya, masuk ke stupa, kemudian mereka juga selfie-selfie naik ke stupa. Ada mitos-mitosnya juga. Bagaimana pandangan Ibu Yin? Jujur Romo, setiap tahun saya mengunjungi Borobudur tuh, setiap kali itu juga saya merasa sedih. Sedih ya, prihatin ya. Justru makin kesini makin sedih, karena kita lihat banyak masyarakat yang tidak peduli dengan pelestarian Borobudur. Bukan dari hal-hal besar, tapi justru dari hal-hal kecil. Ya seperti yang Romo bilang tadi, menyentuh stupa, masukin tangan. Seharusnya kita tuh tidak boleh menyentuh relief. Karena tubuh kita tuh mengandung asam, cuka. Dimana itu kalau misalnya kita sentuh, reliefnya pudar. Dan itu kita sudah riset. Dari tahun ke tahun, foto relief yang sama, lama-lama gundul. Kita punya pembandingan reliefnya, 100 tahun lalu, 10 tahun lalu, hari ini dibandingkan makin lama makin gundul itu, tererosi reliefnya. Itu kan sayang sekali ya. Rontok seperti dia. Iya, dan warnanya berubah, ada yang kekuningan, ada Lalu yang saran putih. Ibu Yin sendiri bagaimana? Saran saya adalah tolong, ini sebenarnya hal kecil yang sangat mudah dilakukan. Tolong menahan diri untuk tidak jahil tangannya. Kadang penasaran, pengen pegang-pegang, tolonglah jangan. Ini demi masa depan Candi Borobudur sendiri, demi pelestarian. Kadang permen karet juga. Itu juga sangat menyedihkan. Kemarin kita dapat berita bahwa banyak puluhan ember permen karet yang ditempel-tempel. Karena juga kita melihat banyak orang yang bersandar di relief, padahal itu tidak boleh dilakukan. Keringat kita di punggung ini kan juga bersandaran gitu kan juga merusak reliefnya. Baik Romo dan Ibu Yin, kita akan lanjutkan nanti setelah kita dengarkan informasi berikut ini. Baik pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kami akan kembali setelah informasi berikut. Pemirsa yang berbahagia, kembali bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Romo Handaka Wijananda dan Ibu Yin Natadita. Baik Romo, bisa dilanjutkan Romo pesan-pesan yang tadi Romo sampaikan, Ibu Yin juga. Silakan Romo. Ya, kalau dari saya sendiri, saya ingin menyampaikan
kepada pengelola terutama kepada ya. pengelola Candi Borobudur ini kan beliau adalah lembaga pemenang yang bisa berbuat banyak, punya kendali terhadap Borobudur gitu. Jadi yang pertama saya kepingin bahwa pengelola Borobudur itu lebih banyak memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pemandu wisata dan petugas-petugas di sana, khususnya mengenai pesan-pesan moral Cita Borobudur, supaya kalau menceritakan kepada tamu-tamu itu lebih menekankan pada pesan-pesan moralnya. Tentu sejarah diceritakan sudah bagus sekali, Ya. tapi makna-makna ikonografinya, lambang-lambangnya kuat, apa, relief-reliefnya cerita apa. Nah itu orang paling senang didongengin kan, diberikan pelatihan-pelatihan lagi kepada para pemandu. Kemudian yang kedua juga mungkin perlu ditambah panel-panel imbauan, anjuran. Misalnya tadi itu seperti kata Ayin mengatakan, dilarang menyentuh stupa maupun relief, dilarang bersandar. barangkali mesti dibuatkan satu semacam studio bioskop Studio juga Ya. bagus sekali seperti itu ya. di Secara singkat brainstorming film dulu 10 ya. menit misalnya Betul, begitu ya, Brainwash dulu introduction. maksudnya ya. Detailnya baru nanti lanjut nonton langsung ya. Selama 30 menit Betul. durasi pengunjung diberitahu Ya, mengenai sejarah dan edukasinya, makna. ya. Kemudian yang terakhir penting sekali, ini kan sekarang sudah zaman global begitu, ada satu captive market secara pariwisata yang harus dipromosikan oleh pemerintah kita, yaitu promosi ke negara-negara Buddhis. Karena banyak mereka pilgrim atau ziarah ke India, ke Tibet, tapi kenapa tidak ziarah ke Borobudur? Nah, itu jutaan orang bisa datang tambahannya dari Sri Lanka, India, Thailand, Myanmar, ke Singapura, Malaysia. Nah itu sudah kami lakukan kecil-kecilan, tapi kalau pemerintah melakukan mungkin lebih. Baik, semoga pengelola Taman Wisata Candi Borobudur bisa mendengar masukan dari Romo Handaka Wijananda. Iya. Baik, Ibu Yin, sebelum kita tutup, bisa berikan lagi satu cerita kepada seluruh pemirsa. Ya, ini satu cerita yang sangat singkat tapi selalu saya ingat supaya pengingat kita tidak berbuat jahat. Jadi Alkisah ada seorang guru yang punya ratusan murid. Guru ini sangat disayangi semua muridnya. Satu hari guru ini pengen menguji seberapa jauh moral murid-muridnya itu. Lalu dia berkata, kalian tolong mengambil barang orang lain, Mencuri. mencuri tanpa kelihatan. Itu boleh, kata gurunya. Mencuri tanpa terlihat boleh? Boleh. Lalu karena murid-muridnya itu sayang sama gurunya, baik guru. Cuma dari ratusan murid itu cuma satu yang tidak mau. Guru ini bertanya, kenapa kamu tidak mau? Apa kamu tidak sayang sama saya? Lalu murid itu dengan berani karena dia adalah bodhisatwa, tidak guru, bukan saya tidak sayang sama guru. Tapi mencuri tanpa kelihatan itu tidak mungkin. Impossible ya. Karena saya melihat diri saya mencuri. Jadi saya tidak bisa melakukan itu. Jadi Mencuri tanpa terlihat tidak mungkin. tidak mungkin, karena kita sendiri melihat ketika Minimal kita diri mencuri. kita sendiri ada yang tahu gitu ya. Kita tahu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya kita lagi ke Borobudur, jangan iseng pegang-pegang, karena kita tahu loh kita sedang melakukan sesuatu yang merusak Candi Biarpun tidak ada Borobudur. satpamnya, Betul, petugasnya nggak ada, betul, tapi betul. diri kita sendiri tahu loh. Iya, iya, Karena iya. Candi Borobudur ini bukan milik umat Buddha. Betul. Maksudnya itu ya. Milik umat manusia. Iya. Milik bangsa Indonesia. Khususnya milik itu. kita semua. Iya, Jadi sudah selayaknya kita jaga dengan baik supaya tidak cepat rusak. Iya. Betul. Merusak oleh alam boleh, tetapi jangan sampai kita sendiri yang merusak. Mungkin Iya. maksudnya itu ya. Iya, betul. Iya, Romo. Iya. Baik. Ada lagi Romo yang mau ditambahkan? Saya rasa kita perlu tambahan segmen episode lagi, Romo. Karena kan banyak sekali ya detail-detail Borobudur. Baik, nanti kami undang kembali ya Romo Siap, Handaka Romo. dan Ibu Iya. Yuni untuk menjelaskan Candi Borobudur secara detail. Baik, terima kasih Romo Handaka Wijananda dan Ibu Sama-sama, Yunata Romo. Dita sudah hadir bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Pemirsa yang berbahagia, bila mana ada pertanyaan sekitar Candi Borobudur ataupun persoalan-persoalan pribadi, silakan bisa ditanyakan di alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Sekali lagi, mab.tvri@gmail.com. Bagi 10 penanya pertama akan mendapatkan hadiah berupa buku dari Ehi Pasiko Foundation dari Romo Handaka Ya. Wijananda. Komik Borobudur, Romo. Ya, baik. Pemirsa yang berbahagia, mari sama-sama kita menjaga, melestarikan kekayaan luhur Candi Agung Borobudur. Sekali lagi tadi sudah pesan dari Ibu Yin, jangan menyentuh, tangan kita jangan menyentuh relief maupun stupa ataupun benda-benda yang ada di dalam Candi Borobudur itu sendiri. Tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha.
TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.